Memang harga itu mempengaruhi kualitas ya. Dia ini memang cakep, tapi suaranya itu hancur banget. Ya berhubung mereka ini studio kecil-kecilan yo, jadi mereka harus menghemat pengeluaran. Malamnya Heso pulang dan di sini dia melihat Sungho yang sedang nongkrong bareng gebetannya. Tapi kemudian ceweknya itu marah-marah karena tangan Sungho menjalar ke arah yang tidak ditentukan. Heso yang melihatnya kemudian senyum-senyum sendiri sambil pergi ke elevator. Tiba-tiba Sungho yang juga hendak ke apartemennya kemudian bertemu dengan Heso lagi. Dan di sini Sungho jadi salting yo, karena dia teringat dengan kejadian kemarin malam pas Heso sedang seruputan dengan J. Namun di sini justru terlihat Heso yang sedang memperhatikan bocah ingusan tersebut dari belakang. Keesokan harinya, Sungho yang sedang mengikuti kelas melukis kemudian menceritakan kejadian tersebut ke temannya yang bernama Bumso. Dan dari sini Sungho ini sadar bahwa dia ini mungkin lebih tertarik ke wanita yang lebih dewasa. Malamnya terlihat Chulhe yang sedang mencoba merekam suara Jessica. Dan di sini mereka kemudian baru mengetahui kalau suaranya itu benar-benar busuk banget. Tapi ya mau gimana lagi, wong budget mereka ini memang sedang nipis yo, jadi nggak bisa cari vokalis pengganti. Sehingga Heso ini jadi stres yo dan pergi ke warung kopi untuk mencoba menenangkan diri. J yang melihatnya sekali lagi ingin mencoba mencari kesempatan di dalam celana yang kesempitan. J kemudian mengajak Heso pergi dan berusaha menciptakan fenomena mobil goyang. Tapi sayangnya Heso ini lagi banyak pikiran banget sehingga dia menolaknya dan justru pergi meninggalkannya. Heso kemudian mampir ke Indongapret untuk belanja roti kempit. Dan tiba-tiba terlihat Sungho yang muncul untuk beli rokok. Nah dari sini entah kenapa Heso ini jadi tertarik banget dengan sosok Sungho yang terlihat begitu polos, sehingga dia mencoba mengikutinya dan memperhatikannya dari kejauhan. Keesokan harinya Sungho bareng Bumso yang sedang main bola bekel kemudian istirahat di depan warung Mbok Darmi. Dan beberapa saat kemudian muncul Heso yang berjalan melewati mereka. Padahal kan ini di kampus toh. Mereka berdua pun penasaran mau ngapain Heso ada di kampus mereka. Dan ternyata Heso di sini diundang sebagai narasumber di kelas musik. Mereka pun masuk ke kelas tersebut meskipun itu bukan kelasnya yo. Dan ketika seluruh penghuni kelas tersebut fokus ke apa yang dijelaskan oleh Heso, namun Sungho justru fokus ke analog stick PS dual vibratornya. Jadi dia ini menghayal yo. Dan ketika tersadar, Sungho kemudian bergegas keluar untuk mencuci muka. Namun di sini pun dia ini masih aja tetap melanjutkan hayalan tingkat tingginya. Setelah acara seminar tersebut selesai, mereka kemudian meminta WhatsApp ke Heso dengan alasan pengen mengikuti les musik. Padahal aslinya sih mereka ini nggak ngerti sama sekali dengan musik. Malamnya Sungho mencoba menelpon Heso. Namun karena dia ini grogi ya, kemudian dia justru menutup teleponnya ketika diangkat oleh Heso. Merasa nggak sopan akan kelakuannya tersebut, Sungho kemudian berniat untuk langsung menemui Heso saja di lantai atas. Heso kemudian mempersilahkannya masuk dan di sini Heso minum air tapi menumpahkannya ke dashboard depannya. Jadi kelihatan ada yang metungul gitu. Biasa klasik film busuk ya. Heso kemudian ganti baju tapi kan kelihatan yo dari pantulan cerminnya itu. Jadi Heso ini memang sengaja menggoda Sungho. Setelah itu Heso mencoba mengajari bermain piano, tapi tangan Sungho ini bukannya diarahkan ke not piano melainkan ke gumpalan daging tak bertulang. Dan di sini Pak D kemudian mikir, oh mungkin ini latihan 3 jari yang dimaksud sama Mas Aden official itu, biar dapat headshot terus yo. Bercanda loh ya, jangan dikeroyok loh Pak D. Nah setelah itu Sungho pulang dan Heso mengatakan bahwa dia boleh datang ke sini kapanpun dia mau. Dan uniknya setiap kali Heso ini bertemu dengan Sungho, kemudian dia ini mendapat semacam pencerahan gitu untuk menciptakan lagu. Sementara itu Sungho yang baru saja memegang Nutrijel Heso kemudian langsung mengamplas batangnya sambil membayangkan buah gondal-gandul.
Nah, setelah kejadian tersebut, Sungho ini jadi mulai lebih berani ya ke Haeso. Ya, meskipun belum melakukan penggenjotan sih. Haeso ini mengajari bagaimana teknik nyosor yang baik sesuai dengan ketentuan SNI. Dan Haeso ini juga mulai menikmati keberadaan Sungho di dalam kehidupannya. Dia ini sering banget menjemput Haeso dan diajak ke berbagai tempat. Bukan cuma sekedar untuk liburan yo, melainkan untuk melatih vokal dengan cara memainkan mikrofon milik Sungho. Dan setelah pulang, mereka pun melanjutkan acara karaokean tadi. Yang kalau Pak D dengerin sih, suaranya itu celepak-celepok. Nggak tahu itu genre musik apaan. Kayaknya sih sejenis musik rock gitu. Tapi vokalnya itu lebih dalam. Jadi di dalam rock gitulah. Keesokan harinya, setelah sekian lama berpetualang cinta bareng Sungho, Haeso ini kini berhasil menyelesaikan lagu barunya. Dan lagunya itu bisa dibilang cukup memuaskan yo. J yang sebenarnya menaruh hati ke Haeso kemudian bertanya kenapa dia ini sekarang susah banget kalau diajak jalan olehnya. Tapi Haeso yang nggak peduli dengannya kemudian langsung pergi untuk menjemput Sungho. Tapi setibanya terlihat Sungho yang sedang bareng gebetannya tadi yang sebenarnya cuma ngobrol aja sih. Karena Sungho ini sekarang jarang banget masuk kuliah yo. Namun Haeso yang melihatnya kemudian agak sedikit kecewa atau gimana gitu. Karena dia ini sendiri nggak ngerti perasaannya ke Sungho itu sebenarnya apa. Haeso pun pulang dan di depan apartemennya terlihat seorang cowok. Dia ini adalah mantan pacarnya Haeso yang datang untuk melakukan penggenjotan. Dan berhubung Haeso ini agak down ya melihat Sungho tadi, maka dia pun tidak menolak ajakan mantannya tersebut. Sementara itu, Sungho yang sudah pulang kemudian hendak pergi ke tempat Haeso. Dia pun langsung masuk ke apartemen Haeso dan di sana dia melihat Haeso yang sedang molet-molet karena digenjot mantannya. Dan Haeso pun juga menyadari keberadaan Sungho ini. Sungho kemudian merasa begitu sedih ya melihat wanita yang sangat disukainya ini ternyata ladangnya kini tengah disiram oleh cowok lain. Keesokan harinya terlihat Chulhae yang stres karena meskipun lagu ciptaan Haeso itu bagus, tapi suara Jessica itu sangat hancur ya. Namun di sini Haeso itu nggak fokus ke ocehan Chulhae karena pikirannya ini masih terngiang-ngiang ke tampang Sungho yang sangat sedih ketika melihatnya bareng mantannya. Sehingga dia pun kemudian mencoba mencari-cari keberadaan Sungho. Mulai dari kampusnya, di halte, sampai ke tempat nebeng wifi gratisan, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dan masalah nggak berhenti sampai di situ. J yang merasa sakit hati ke Haeso kemudian pindah ke studio lain sambil mencuri lagu baru milik Haeso tadi. Dan karena tenggang waktu kontrak tersebut hampir habis yo, manajernya mengatakan akan membatalkan kontraknya jika Haeso tidak bisa memberikan lagu baru kepada mereka. Haeso kemudian meminta waktu 1 minggu untuk mengerjakan lagu baru pengganti. Namun di sini Haeso yang sedang banyak pikiran khususnya ke Sungho tidak bisa mendapatkan ide untuk menciptakan lagu seperti halnya ketika Sungho masih di sampingnya. Dan tiba-tiba muncullah Sungho entah dari mana saja dia ini menghilang dan kemudian mengutarakan perasaan cintanya kepada Haeso. Dan akhirnya mereka pun melakukan pertarungan kolosal antar gender. Keesokan harinya, Haeso yang memang sedang punya tanggungan untuk menyelesaikan proyek lagu baru, kemudian pergi dari kota dan memilih nyepi di pedesaan agar dia bisa fokus ke pembuatan lagu. Tapi dia ini nggak memberitahu kepergiannya tersebut kepada Sungho, sehingga Sungho ini selama 1 minggu tersebut ngenes menunggu kabar dari Haeso. 1 minggu pun berlalu dan kini Haeso berhasil menyelesaikan lagu barunya yang berjudul Goodbye to My Romance atau artinya Selamat Tinggal Cinta. Kalau kalian search judul lagu ini di YouTube, kalian bakal menemukannya di posisi pertama. Nah, Haeso tadi kemudian berniat pergi untuk menemui Sungho. Tapi terlihat Sungho kini udah move on dengan cewek gebetannya tadi. Jadi bisa dibilang lagu yang diciptakan oleh Haeso ini benar-benar menjadi kenyataan di kehidupannya. Sehingga Haeso pun mundur dan berpikir mungkin ini adalah hal yang terbaik bagi Sungho. Sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak pernah menemui Sungho lagi.
Dan lagu Goodbye to My Romance tadi kini meledak di pasaran sehingga orang-orang di pasar itu pada kocar-kacir. Sementara itu, Sung Ho kini sudah bisa mulai belajar mencintai pasangan barunya ini. Dan film ini pun berakhir.